Elshita News and Talk. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso baru-baru ini mengungkapkan adanya dugaan mafia di balik mahalnya harga beras. Budi mengatakan mafia tersebut hadir ketika Bulog melakukan intervensi beras ke pasar. Harga beras tersebut dijual dari gudang Bulog seharga Rp8.300, tetapi sampai ke pedagang lebih dari itu. Meski demikian, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta perlu adanya penelusuran dugaan tersebut karena kenaikan harga beras juga bisa terjadi karena krisis pangan global, kenaikan harga bahan bakar minyak serta faktor bencana alam. Bagaimana langkah yang dilakukan oleh Satgas Pangan agar hal ini tidak terjadi di Jawa Tengah? Kami akan membahas bersama Wakil Ketua Satgas Pangan yang juga Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah AKBP Rosyid Hartanto. Elshita News and Talk. Kami buka juga kesempatan bagi Anda pendengar untuk memberikan tanggapan dan komentar. Kami buka line telepon kami di 02476489100 atau pesan singkat dan WhatsApp di 087721109100. Pak Rosyid, ini bagaimana Satgas Pangan mulai mungkin melakukan operasi atau menindak adanya dugaan mafia ini? Kalau dari Dirut Bulog ini Pak Budi Waseso, adanya dugaan mafia, tapi di Jawa Tengah sendiri seperti apa Satgas menindaklanjuti hal ini? Baik, terima kasih pendengar radio semua. Saya dari Wakasat Gas Pangan Polda Jawa Tengah AKBP Rosyid Hartanto di sini. Memang dalam beberapa waktu ini isu beras itu menjadi sesuatu yang seksi dan menjadi perhatian dan atensi dari masyarakat ya. Karena selain beras ini saat ini juga kondisinya menjadi salah satu komoditi yang menyumbang dalam angka inflasi juga di daerah Jawa Tengah pada khususnya. Dan stok beras kita pun ya memang bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya, artinya tahun berjalan ini, saat ini mungkin stok beras kita termasuk yang lebih rendah posisinya dibandingkan dengan tahun yang sama di tahun 2022 dan tahun 2021. Ya, namun untuk menelisik dari mafia beras itu sendiri, memang Satgas Pangan Polda Jawa Tengah sudah mengambil langkah-langkah sesuai dengan arahan dari Satgas Pangan Pusat untuk melakukan pendataan. Jadi setiap harinya, setiap minggu kami melakukan pendataan terhadap penggilingan beras yang ada di wilayah kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah. Nah, ini untuk memastikan sebenarnya apakah stok beras itu tercukupi atau tidak, dan kemudian harganya ini sebenarnya berapa sih yang dipermasalahkan itu. Karena Bulog sendiri mengatakan bahwa banyak sekali penggilingan beras yang enggan menjual beras ke Bulog. Padahal mereka sudah menandatangani komitmen terkait penjualan beras itu ke Bulog. Nah, ini yang menjadi titik concern kita pada saat ini, yang tadi juga menjadi pendahuluan dari sebelum kita mulai ini, bahwa apakah benar ada mafia yang mengendalikan harga beras di daerah, sehingga stok beras, cadangan beras pemerintah yang dimiliki oleh Bulog saat ini kondisinya hanya bisa bertahan untuk 1 bulan ke depan, yang idealnya harusnya 3 bulan ke depan. Nah, gitu Mas. Nah, tapi untuk dari petani sendiri seperti apa kondisinya saat ini berarti Pak? Mengingatkan kita masuk cuaca yang cukup ekstrim juga ya, hujan, kemudian beberapa ruas pertanian juga, sawah akhirnya terendam banjir juga. Apakah produktivitasnya juga menurun juga? Ya, itu betul sekali. Seperti kondisi yang ada di Grobogan, kemudian kondisi yang ada di Kabupaten Karanganyar dan Boyolali, ini memang kita lihat bahwa ada berkurang ya jumlah dari gabahnya sendiri, ini juga sudah berkurang ya, tidak seperti tahun sebelumnya. Kemudian juga stoknya juga tidak sebanyak stok sebelumnya, dan ini memang tidak terlepas dari pengaruh cuaca juga. Jadi beberapa daerah seperti yang tadi saya sebutkan itu, yang merupakan sentra-sentra penghasil beras, ini sangat berpengaruh terhadap
kondisi cuaca pada saat beras itu kondisinya terlalu basah ya, artinya dia tidak bisa dipanen karena beberapa daerah ada yang kebanjiran. Nah, hal-hal seperti ini memang di luar dari kuasa dari kita semua. Namun demikian cadangan beras pemerintah sebenarnya kita ada kalau untuk Jawa Tengah ya, Jawa Tengah itu sebenarnya masih aman, khusus Jawa Tengah. Namun untuk menyuplai ke angka nasional ini memang jumlahnya menjadi semakin sedikit gitu. Tapi untuk Jawa Tengah kondisinya aman. Dan memang betul itu dipengaruhi oleh cuaca, betul. Mungkin selain faktor cuaca, apalagi yang kira-kira dikeluhkan para petani nih Pak? Atau mungkin dari harga yang diberikan Bulog bagi para petani akhirnya membuat petani pun malas jadinya menyetorkan beras ke Bulog dan memilih untuk menyerahkan atau menjual beras-berasnya tadi bisa dikatakan mafia atau mungkin pengepul yang di luar Bulog begitu. Baik. Untuk harga sendiri ini rata-rata ya yang saya kumpulir dari kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Ini untuk petani menjualnya itu kepada penggilingan sampai dengan penggilingan dan kemudian menjual ke konsumen itu masih di harga 9.000-an, 9.000. Paling rendah di angka 8.600. Nah, kalau angka pembelian di Bulog itu masih di 8.300 sampai dengan kemarin sudah ditambah subsidinya sampai dengan 9.000. Ini memang ada second opinion ini jadinya, Mas. Jadi ada kecenderungan memang penggilingan ini tidak sepenuhnya berkomitmen ya. Tapi ini ada sebabnya juga karena memang selain stok berasnya juga tidak sebanyak yang diperkirakan ya kan, sesuai dengan target atau tidak mencapai target ya kan, dan harga jual yang diberikan keluar itu lebih menjanjikan dibandingkan dengan harga yang dibeli oleh Bulog, Mas. Ya, tapi apakah ini bisa menjadi fokus perhatian Satgas Pangan Jawa Tengah untuk kemudian kalaupun memang ternyata dijual ke di luar Bulog tetap menjaga kestabilan harga begitu? Baik, permasalahan dari harga beras ini, harga beras tidak ada HET. Tidak ada HET, harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan beras. Jadi yang ada adalah harga acuan. Nah, terkait dengan harga acuan ini sangat fluktuatif. Jadi Satgas Pangan sendiri di sini tugasnya adalah kami untuk memastikan bahwa jalur distribusi ini tidak ada masalah, mulai dari petani sampai penggilingan, kemudian dia bisa ada di pasar dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, itu concern kami di situ. Jadi apakah ada hambatan-hambatan dalam distribusi, kemudian stoknya apakah tercukupi atau tidak, itu yang menjadi concern kami. Nah, untuk permasalahan harga sendiri ini sebenarnya kami lebih menyerahkan kepada sistem, artinya pemerintah yang berkait dalam hal ini Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Pertanian, ya. Bagaimana membuat solusi yang tepat terhadap harga beras yang harganya di petani saja sudah naik, kemudian harga di penggilingan juga memang sudah segitu, dan apabila ini mau dipaksakan juga sebenarnya yang berlaku adalah hukum ekonomi gitu ya. Jadi kami di sini sebagai Satgas Pangan prinsipnya kami hanya menjaga bahwa dari jalur-jalur produsen distributor itu tidak ada hambatan dalam proses pendistribusiannya, itu saja. Ya, ada kemungkinan tidak Pak Rosid untuk para tadi pihak di luar Bulog kemudian yang melakukan penimbunan atau menjaga stok beras mereka supaya tadi kan ini kan berkaitan dengan mekanisme supply and demand ya, kalau kebutuhannya banyak maka harga akan naik begitu. Adakah kemungkinan atau dugaan ke arah sana dari Satgas Pangan sendiri? Baik. Ini fenomena ini mungkin yang dicurigai oleh kita semua dan menjadi perhatian juga, dan kemudian kami juga melakukan monitoring di lapangan karena kenyataannya ada beberapa daerah yang melakukan hal seperti ini yang coba kita dapatkan bersama di daerah Sulawesi Selatan ya. Mudah-mudahan itu juga tidak terjadi di tempat kita, di mana di sini dari pihak Bulog sendiri yang mencoba bermain dengan pihak swasta kemudian melakukan penimbunan supaya harga berasnya kemudian naik dan kemudian berasnya malah tidak masuk lagi ke hasil penjualannya tidak masuk lagi ke Bulog.
Nah ini yang harus diwaspadai. Tapi kalau saat ini di Jawa Tengah kondisinya penimbunan yang kami lakukan monitoring ini belum ada, ya. Apakah ini ada atau tidak? Ini menjadi concern kita karena ini memang menjadi peluang, Mas, dalam hal orang-orang yang ingin memanfaatkan momentum ya dengan harga beras yang lagi tinggi saat ini, kemudian dia ini menimbun dulu supaya harganya makin tinggi, baru dia jualkan kepada penawar tertinggi. Ini sebenarnya juga bermasalah dalam rangkaian supply and demand ini. Ini harusnya memang menjadi salah satu tugas pokok kami di sini untuk melakukan penindakan. Jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat, kepada instansi apabila menemukan dugaan hal-hal seperti ini bahwa ada gudang-gudang beras yang memang sebelumnya dia tidak digunakan sebagai gudang. Terus tiba-tiba saat harga beras lagi naik ini tiba-tiba dia menjadi gudang beras, maka mungkin bisa melaporkan kepada aparat, ya baik melalui Polsek, Polres maupun ke Polda langsung untuk kita lakukan pengecekan bersama ini, gitu. Ya, karena tanpa informasi dari masyarakat ini mungkin kita tidak tahu letak-letak keberadaan gudang-gudang yang berada di tengah-tengah masyarakat ini. Gitu. Sampai saat ini ada operasi apa mungkin yang dilakukan Satgas Pangan Jawa Tengah, Pak Rosyid? Ya, kami saat ini masih menggunakan operasi terpadu dalam hal Satgas Pangan untuk ketersediaan beras dan bahan pokok, terutama. Jadi setiap minggu kami mengupdate stok-stok beras yang ada di penggilingan, kemudian yang stok beras yang ada di Bulog sendiri, itu kami lakukan pendataan. Jadi kami bekerja sama dengan Bulog, kemudian kami juga bekerja sama dengan Kementerian Dinas Pertanian yang ada di wilayah untuk saling kita mengupdate informasi terkait perkembangan. Jadi jangan sampai ada kabupaten yang ada di wilayah Jawa Tengah ini mengalami kekurangan stok beras. Kendala apa yang kira-kira sampai saat ini mungkin masih dirasakan, Pak? Baik, tadi ya, menjaga pola distribusi itu kan agak sulit juga ya, karena kan tidak semua petani memiliki kendaraan ataupun bisa mengantarkan hasil panennya langsung ke gudang atau minta dijemput, bahkan pun itu nggak kesulitan juga karena mungkin terlalu pelosok ya. Ada kendala lain mungkin? Ya, kendalanya yaitu pertama mengenai masalah komitmen tadi ya. Pada kenyataannya banyak beberapa penggilingan ini yang komitmennya tidak sesuai dengan komitmen awal untuk memberikan cadangan beras pemerintah. Hal ini dikarenakan dengan faktor cuaca sehingga produksi berasnya pun berkurang. Akhirnya mereka pun karena stok berasnya lebih sedikit dan akhirnya mereka tidak bisa memenuhi komitmen kepada Bulog. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan informasi sendiri yang kami dapatkan di petani maupun di penggilingan. Ini banyak sekali tengkulak yang sudah bermain di sana. Jadi mulai dari penjualan beras, penggilingan, kemudian gabah sendiri itu sudah dibeli atau dijual kepada tengkulak yang memang petani banyak terkait modal dengan para tengkulak ini, sehingga update informasi yang kami dapatkan itu kadang-kadang menunggu waktu ya, artinya tidak bisa langsung up to date. Nah, tiba-tiba nanti menunggu 1 hari 2 hari baru bisa kami dapatkan karena rupanya sudah ada beras yang atau penggilingan yang menjual itu kepada tengkulak gitu loh. Sehingga ini yang menjadi concern kami bahwa jalur kepada tengkulak ini harus diputus apabila kita ingin mendapatkan angka yang real dari produksi pertanian atau sembako yang ada di Jawa Tengah ini. Tanpa kita memutus jalur tengkulak ini, ya mohon maaf, kita pun juga tidak bisa menyajikan data secara real yang ada di lapangan sebenarnya kondisinya seperti apa. Ya karena kita juga tidak bisa salahkan petani. Petani ini juga kadang-kadang dari awal, mulai dari proses menanam, bahkan mengelola lahan, memberikan pupuk, ini juga mereka banyak berhutang kepada tengkulak yang ada di wilayah masing-masing. Nah ini jadi concern kita. Maka saya juga menghimbau di sini rekan-rekan dari masyarakat maupun instansi terkait, ayo kita sama-sama, mari kita membuat petani ini lebih sejahtera. Bagaimana caranya? Ya dengan memutus tali rantai yang menjerat petani itu sendiri. Kalau ini tidak diputus mata rantai ini, maka kita selamanya tidak bisa mendefinisikan apakah kita ini surplus beras atau kita kekurangan beras, itu
tidak akan bisa dipastikan. Baik, ini saya bacakan pesan-pesan yang masuk ke WhatsApp redaksi kami ya Pak Rosid ya. Ada Pak Yani dari Kendal menyampaikan ini 500 juta ton beras impor belum mampu menekan harga, malah cenderung naik lagi. Kualitas medium untuk C4 12.000 per kilo dan premium 15.000 per kilo. Contohnya sawah Puso di Grobogan saja sekarang sudah mencapai 50 miliar. Harus diversifikasi pangan kalau kata Pak Yani di Kendal. Ada lagi Bu Sandrina mengatakan jangan mafia beras saja yang diberantas Pak, tapi mafia pupuk itu juga perlu. Ketika musim tanam harga pupuk melambung dan stok langka itu penyebabnya. Sesekali anggota Polri menyamar jadi petani biar tahu kelangkaan pupuk di masa tanam. Jangan tanggung-tanggung nyamarnya 4-5 musim kalau perlu. Ini kata pendengar kami Pak Rosid. Mungkin ada tanggapan ini Pak mengenai tidak hanya barang jadinya nih beras. Sebelumnya pupuknya juga harus jadi fokus bagi baik pihak kepolisian maupun Satgas Pangan juga mungkin. Ya, baik, kami mencermati tadi yang masalah diversifikasi pangan itu bagus sekali. Memang mungkin kita pahami bahwa saat ini walaupun impor beras sudah dilakukan oleh Bulog, namun belum bisa menurunkan mengintervensi pasar. Ini memang merupakan fenomena yang harusnya tidak terjadi ya. Pada saat harga beras impor itu, kenyataannya harga beras impor itu lebih rendah daripada harga beras lokal. Jadi seharusnya kalau dengan operasi pasar atau dengan operasi yang ada dilakukan oleh Bulog mengintervensi pasar itu harusnya harga sudah bisa turunkan. Namun faktanya sampai sekarang harga beras itu masih cukup tinggi di tengah-tengah masyarakat. Nah ini makanya yang menjadi concern. Nah yang disampaikan dengan Bu siapa tadi ya ini juga menarik. Bu Sandrina. Bu Sandrina ini terkait dengan masalah pupuk. Ini memang faktanya demikian. Jadi kami kemarin juga melakukan penanaman jagung untuk ketahanan pangan. Jadi Polda Jateng ini, Satgas Pangan kami ini bekerja sama bermitra dengan perhutani, dengan petani lokal. Ada beberapa lahan yang ada di perhutani itu kami jadikan diversifikasi lahan. Jadi yang lahan-lahan yang belum tertanami atau lahan tidur itu kami gunakan untuk menanam jagung. Nah, bahkan kami sendiri dari pihak Satgas Pangan untuk mencari pupuk saja sulit. Ini gawat juga ini. Memang betul. Ini kami sendiri dari Satgas Pangan itu mencari pupuk untuk menanam jagung ini. Kemarin ini luar biasa. Akhirnya untung kami dibantu oleh teman-teman produsen pupuk. Itu dibantu dari PT Pusri sendiri. Itu malah menyalurkan pupuk yang premium kepada kami. Memberi bantuan pupuk yang premium. Karena memang ini untuk dalam rangka program Satgas Ketahanan Pangan. Padahal yang kami minta pupuk subsidi sebenarnya. Namun mereka sendiri sudah tidak bisa menyalurkan lagi karena mengingat ini akhir tahun dan pupuknya sudah habis. Tapi kalau kami cari di lapangan kami nggak dapat juga gitu. Di produsen tidak ada, di lapangan pun tidak ada ya Pak Rosid ya? Iya, di lapangan faktanya katanya sudah habis dibagi, tapi di lapangan pun juga kami temukan tidak ada gitu. Nah, ini mungkin kalau saya lihat ini masalah komunikasi di tempat kita Mas. Jadi gini, ada beberapa petani dia yang memiliki kartu tani untuk di Jawa Tengah. Jadi dia bisa mendapatkan pupuk. Namun ada beberapa petani juga yang kenyataannya dia bertani tapi dia tidak mendapatkan kuota pupuk sama sekali. Nah, akhirnya ada beberapa komunitas yang ada di masyarakat itu mereka mengambil diskresi dengan membagi rata pupuk yang ada di tempat mereka selama supaya ini kebagian semua gitu Mas. Ya, cuma permasalahannya ternyata pupuk ini jumlahnya kurang untuk dibagi itu. Nah, akhirnya banyak sekali pupuk-pupuk subsidi yang berada dari luar daerah Jawa Tengah itu baik dari Jawa Barat ataupun Jawa Timur ini ikut masuk ke dalam wilayah Jawa Tengah. Nah, inilah yang saat ini sedang kita dalami informasi ini bahwa dugaan terjadinya pelanggaran distribusi Mas. Namun yang harus masyarakat ketahui ya, pelanggaran distribusi ini merupakan pelanggaran administrasi. Bukan merupakan pelanggaran pidana. Kecuali apabila kita dapatkan distributornya itu yang memiliki tugas untuk menyalurkan di satu lokasi yang satu daerah, itu malah mengirimkannya ke daerah lain. Nah, itu sampai level distributor baru kita bisa dapatkan pidananya. Tapi kalau itu masih di level bawah, artinya di level kemudian antar komunitas, koperasi, kelompok tani, itu tidak bisa
pidana. Itu permasalahannya. Sementara fenomenanya di lapangan ini yang terjadi masalah adalah di lapangan gitu. Jadi agak rancu juga ini, siapa yang harus disalahkan, tidak bisa saling menyalahkan juga akhirnya Pak ya. Iya, makanya saya bilang masalahnya komunikasi. Kadang-kadang kita ini antara satu komunitas atau koperasi atau kelompok tani ya satu dengan yang lain itu juga kurang komunikasinya. Kemudian mereka juga sulit berkomunikasi dengan dinas pertanian setempat, sulit berkomunikasi dengan dinas perdagangan setempat, sehingga distribusinya ini menjadi rancu pada saat satu daerah ini tidak memiliki stok pupuk subsidi sama sekali gitu Mas. Jadi siapa yang harus kita minta pertanggungjawaban ini? Karena kita tidak punya grup yang bisa menaungi semua kelompok ini, kemudian dengan dinas pertanian, dinas perdagangan, termasuk dengan Satgas Pangan itu sendiri Mas. Agak sulit memang betul untuk menyelaraskan perjalanan menjadi swasembada pangan, ini agak sulit memang, panjang perjalanan. Tapi tadi yang menarik, yang menarik Pak Rosyid ya, sudah Satgas Pangan Jateng, Polda Jateng mulai menggandeng Perhutani untuk menggelar program-program diversifikasi yang lainnya ya, penanam jagung. Tapi bagaimana sebetulnya tadi apa yang menjadi perhitungan atau landasan dari Satgas Pangan Polda Jateng untuk melakukan hal ini? Apakah atensi masyarakat itu cukup tinggi untuk mengganti pola makan yang berawal dari beras jadi jagung atau mungkin kentang atau bahkan ubi-ubian gitu? Ya, jadi landasan kami kenapa kami melakukan hal tersebut didasari dengan tingginya tingkat inflasi saat ini. Kita harus pahami bahwa di Jawa Tengah sekalipun masih di bawah angka rata-rata inflasi nasional, namun yang salah satu tadi yang saya sebutkan, salah satu komoditi selain beras itu adalah harga ternak, telur, ternak ayam, harga daging ayam, harga telur itu juga menjadi salah satu beberapa komoditi yang menyumbang inflasi terbesar di daerah. Nah, karena hal tersebut inilah kemudian kami concern. Sementara Perhutani mengatakan bahwa melaporkan kepada kami, kepada Satgas Pangan, Pak, kami ini ada beberapa lahan yang saat ini belum digunakan karena lahan ini baru selesai dipanen baru 5 bulan atau 6 bulan, sehingga lahan ini secara secara homogolasinya maupun dari kesuburannya itu masih belum bisa memenuhi syarat untuk bisa dilakukan penanaman yang baru. Jadi dan ini bisa berapa lama? Ini bisa 2-3 tahun loh Mas. Lahan itu kosong. Gitu. Makanya mereka melaporkan kepada kami, terus kami ambil momentum ini. Oh, kalau gitu daripada lahan itu selama 2 atau 3 tahun kosong dibiarkan percuma, ya mending itu kita gunakan untuk diversifikasi lahan, sehingga lahan yang kosong itu bisa digunakan untuk menanam jagung, palawija, menanam cabai, menanam ketela, yang itu bisa berdampak kepada ketahanan pangan dari Jawa Tengah itu sendiri gitu Mas. Baik. Tapi kalau tadi misalnya pun kita beralih dari beras ke jagung, ini kan nanti akan muncul lagi nih para oknum-oknum mafia jagung begitu. Ini seperti apa mungkin analisisnya Pak? Apakah memang selama ini juga jagung komoditas yang cukup baik diproduksi di Jawa Tengah, atau karena selama ini memang yang saya lihat yang konsumsi jagung adalah burung-burungan begitu, entah burung entah ayam begitu. Oke, kita harus bedakan dulu nih Mas. Jagung itu yang untuk bernilai tinggi itu adalah justru jagung yang untuk produksi atau jagung yang untuk pakan ya. Nah, dampaknya memang kalau harga jagung ini langka, otomatis harga pakan itu kan juga akan semakin mahal. Dan kemudian jelas dampaknya ke telur ayam, ke daging ayam itu juga pasti jadi mahal. Nah, untuk mengalihkan ini menjadi sebuah makanan pokok itu namanya jagung manis. Nah, jagung manis ini permasalahannya dia hanya tumbuh pada ketinggian tertentu. Dia tidak bisa di semua lahan itu bisa digunakan untuk menanam jagung manis. Kemudian air, ketersediaan air, saluran irigasi ini juga harus dipenuhi. Karena sedangkan kalau lahan-lahan perhutani ini kita lihat rata-rata adalah lahan kering. Lahan kering itu mereka lahan tak ada hujan gitu loh. Jadi mereka mengharapkan air itu hanya dari air hujan.
Nah, apabila ini dimasukkan ke dalam lahan-lahan perhutani, maka untuk tanaman jagung basah ini tidak akan bisa tumbuh. Sehingga yang tumbuh adalah hanya jagung-jagung kering yang untuk pakan ternak di sini. Gitu. Nah, apakah ada dugaan bahwa nanti bisa muncul mafia jagung? Ya mungkin saja kalau tidak diawasi distribusinya. Ini benar juga. Ini mungkin kami jadikan sebagai landasan untuk memonitor juga ini. Namun demikian, sebenarnya kalau kita melihatnya ini sebagai rangkaian distribusi ini mulai dari produsen, distribusi sampai dengan bisa digunakan kepada masyarakat, ini menjadikan satu sistem yang tidak bisa dipisahkan. Mungkin bisa diwaspadai, Mas. Jadi sentra-sentra penghasil jagung itu pun juga itu harus melaporkan berapa hasil produksinya dan mereka jual kemana, itu untuk dilakukan pengawasan dan monitoring. Tapi untuk saat ini fokus dari Satgas Pangan Polda Jateng sendiri sedang mengawasi apa saja Pak selain beras, telur dan ayam tadi Pak Rosyid? Kedelai, Mas. Kedelai itu juga menjadi concern kami karena kedelai impor ini juga harganya juga stabil di tinggi, ya, sementara kedelai lokal belum bisa memenuhi ekspektasi pasar, sehingga banyak sekali kedelai ini yang juga sama, Bulog itu tidak mendapatkan asupan kedelai karena Bulog membelinya dengan harga yang murah, sementara produsen-produsen tempe ini, penghasil-penghasil tempe ini berani membeli dengan harga yang lebih mahal kepada petani kedelai atau pada importir kedelai. Nah, ini juga menjadi concern kami supaya pengusaha importir kedelai ini agar mereka lebih mementingkan kepada kepentingan masyarakat banyak. Jangan hanya mencari untung semata, mengingat harga kedelai lagi mahal, mereka jor-joran jualnya. Yang penting yang mau harga mahal, saya jual ke harga yang lebih mahal. Sementara yang masyarakat yang bawah atau kelompok-kelompok petani, produsen-produsen tempe ini yang mungkin mereka tidak punya modal yang cukup, mereka tidak bisa membeli dengan harga yang cukup mahal. Nah, ini juga menjadi concern kami karena makanan tempe yang kita makan itu walaupun diproduksi secara lokal, tapi bahannya itu adalah internasional, Mas. Kita jadi makanannya makanan luar negeri jadinya ya Pak Rosyid ya. Iya, jujurnya seperti itu karena 70% kedelai yang beredar itu adalah kedelai impor. Baik. Ini sudah ada pendengar bergabung, boleh kita sapa dulu ya Pak Rosyid ya. Ada Pak Yani dari Kendal. Selamat siang Pak Yani. Selamat siang Pak Yani. Selamat siang Pak Rosyid. Iya, silakan Pak Yani. Mengenai Satgas Pangan Polda Jateng itu sebenarnya sudah menyebar info lapangan, Pak ya. Ya, betul Pak Yani. Dia nggak pernah masuk kantor, Pak. Adanya di lapangan. Tapi dia harus pergi membeli, Pak. Iya. Sering dijumpai nih sama Pak Yani, jangan-jangan lebih sering dijumpai daripada Polantas mungkin di lapangan Pak Yani ya. Teman, Pak. Dia kenal saya juga kenal dia. Ya, bagaimana Pak Yani? Mungkin ada yang mau disampaikan? Yang transaksi itu sekarang ya kan, minyak goreng itu dari Pekalongan hingga Kendal itu nggak nganu Pak ya, nggak nyambung ke terkait dengan hukum karena dia itu stoknya itu kurang dari 3 bulan. Karena maksimal tidak mencapai 3 bulan ya, itu statistiknya pemain itu begitu Pak. Misalnya sekarang beras minimal 1 truk 3 ton turun itu nggak nyarutang, nyaruh gitu Pak. Barang ambil dulu. Sekarang itu nggak harus bayar dulu. Karena yang saya jumpai di lapangan Pak, itu Pak. Sekarang itu kesaksikan tengkulak sama intel lapangan itu harus bisa mampu menemukan karena beras Jawa Tengah itu sumber pangan kedua loh Pak di Indonesia, surplus itu berasnya sarana terus kenapa sebenarnya untuk rakyat itu kok mahal. Yang sempat itu dari pedagang itu 11.000 lebih sekarang, kalau sekarang 12.000. Sedangkan Bulog aja impor mendatangkan dari Vietnam 500.000 ton, dia ambil untung, nggak ada subsidi. 9.000 dijual 10.000. Harga beras kita tuh termahal loh di Asia
pinggirnya. Itu impor ada apa ini termasuk bisnis dari pemerintah juga ya. Impor justru menaikkan harga ya Pak Yani ya? Dia tuh jual untung kok, nggak jual rugi. Padahal itu sudah disepakati oleh Jokowi sudah dengan tangan untuk impor. Padahal nggak, BP impor pangan itu harus ngajak semangat sama presiden. Dan itu Pak, yang kasihan tuh rakyat, apa harus disertifikasi, makan teguh, makan sorghum, makan apa itu, ketel lah, sampai. Dan kalau enggak itu terjadi inflasi Pak, inflasi itu semakin tinggi. Baik. Di atas 6% kalau bicara masalah pangan Pak. Baik, terima kasih banyak ya. Sekali ya. Iya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Yani ya, kami dapat poinnya ya. Nah itu Pak Rosyid tadi ya, Pak Yani menyampaikan akhirnya impor juga bukannya menurunkan malah menaikkan. Sama ini menarik nih, minyak goreng nih, bagaimana sekarang statusnya di Jawa Tengah Pak Rosyid? Oke, baik. Untuk minyak goreng sendiri, Pak Yani, itu memang permasalahannya adalah Kendal ini juga tidak ada D1 di Kendal. Jadi Kendal itu mendapatkan suplai minyak goreng itu dari D1 yang ada di, atau distributor level 1 itu yang ada di Semarang. Nah, kemudian mungkin terkait dengan kok jumlahnya kurang, memang ini juga kemarin dari Kementerian Perdagangan termasuk Menteri Dalam Negeri kemarin sudah menyampaikan pada saat TPID, ini rencana dari Kementerian Perdagangan akan menaikkan DMO lagi ini Mas. Jadi DMO itu adalah ketersediaan minyak goreng lokal, jadi komitmen yang harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan minyak goreng. Jadi karena harga minyak goreng di dunia ini memang stabil tinggi ini, terus tidak turun-turun ya, apalagi ditambah dengan konflik Ukraina dengan Rusia ini, sehingga mau tidak mau minyak goreng ini memang menjadi salah satu komoditas yang untuk ekspor itu cukup menguntungkan dan sangat menguntungkan ya saat ini, sehingga ini harus diatur. Apabila DMO-nya ini tidak ditambah, memang dikhawatirkan bahwa minyak goreng ini dapat kembali langka di masyarakat. Namun demikian, untuk saat ini suplai minyak goreng sendiri ada dan masih memenuhi dalam beberapa minggu ke depan pun masih terpenuhi stoknya. Jadi kita katakan bahwa stoknya cenderung aman. Hanya saja memang tidak sebanyak yang minggu-minggu yang lalu sebelum tahun baru kemarin, karena ini DMO-nya rencana akan ditambahkan lagi oleh pemerintah atau Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, maaf. Nah kemudian terkait dengan masalah beras, ini memang fenomenal beras, bahwa harganya mahal, stoknya juga sedikit gitu ya. Ini apakah ada dugaan mafia beras ini yang kemudian yang nyimpan beras, kemudian tidak menyalurkan kepada masyarakat, terus beras impor juga harganya kenapa lebih mahal. Nah, ini juga semestinya harus diatur ya HET dari beras itu sendiri. Makanya kami mendukung juga dalam hal ini dengan adanya dengar pendapat seperti ini, dengan masyarakat juga mengetahui rintihan hati masyarakat itu bahwa beras ini saat ini sudah terlalu mahal, sehingga apakah masyarakat perlu diversifikasi pangan ini. Jadi kita yang tadinya makan beras jadi makan tiwul, dan kebiasaan seperti ini juga mungkin bukannya nggak butuh waktu Mas. Jadi mengalihkan kebiasaan masyarakat dari kita yang biasa makan beras kemudian kita makan jagung, ini juga bukan hal yang mudah ya kan. Betul. Karena kalau orang kita bilang bahwa kita belum makan kalau belum makan nasi, walaupun semua sudah dimakan tetap belum makan kalau belum makan nasi. Ini permasalahannya gitu loh. Nah, melepaskan anekdot seperti ini bukan hal yang mudah. Ini mungkin perlu dukungan dari semua pihak. Tapi kita concern Mas, artinya apabila ada dugaan-dugaan terjadinya penimbunan, kita pasti akan tidak lanjuti itu di masyarakat supaya menekan harga beras ini. Jangan harganya sudah mahal, stok barangnya juga sulit di masyarakat. Perlu dengan tegas juga sikap masyarakat untuk mau bekerja sama dengan kepolisian juga ya Pak Rosyid ya. Betul. Ya betul. Ya seperti Pak Yani bilang tadi, apa nggak pernah di kantor ya sebenarnya. Banyak sekali tugas pokok yang harus kami lakukan Pak Yani. Namun demikian, mengingat ini juga menjadi concern dari pemerintah, dari Pak Jokowi terkait dengan masalah pangan, sehingga kami tetap menyisihkan waktu untuk bisa memonitoring, melakukan penyuluhan, kemudian mendatangi lokasi-lokasi sentra-sentra produksi dan sentra distribusi, agar supaya meyakinkan kepada masyarakat bahwa jalur distribusi pangan kita ini masih berjalan sebagaimana
mestinya gitu Mas. Baik. Terakhir mungkin Pak Rosyid ya, imbauan bagi masyarakat maupun petani yang ada di Jawa Tengah yang barangkali mendengarkan kita pada siang hari ini Pak Rosyid. Baik, imbauan kami kepada masyarakat yang pertama itu adalah terkait dengan komunikasi. Jadi masyarakat silakan melaporkan apabila menemukan dugaan-dugaan yang lokasi yang tadinya tidak pernah digunakan sebagai tempat beras, kok tiba-tiba muncul di situ ada tempat beras, mungkin bisa dicurigai. Nah, itu silakan melapor kepada pihak kepolisian setempat, baik itu Polsek maupun Polres, untuk dilakukan cross check. Apakah benar itu di situ itu dugaan terjadinya penimbunan beras. Kemudian terhadap petani, keresahan-keresahan petani mengenai masalah pupuk, masalah ini juga menjadi concern kami. Makanya setiap minggu kami juga melakukan rapat dengan pihak instansi terkait, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan. Ini bagaimana membuat sebuah solusi bagi masyarakat supaya petani ini juga tidak kesulitan dalam mencari bahan baku dalam hal ini pupuk khususnya. Ini ada pertanyaan terakhir dari pendengar kami ya Pak Rosyid ya, mohon izin ya, dari Pak Andri dari Semarang, berapa ton minimal yang bisa disebut sebagai penimbunan gitu? Nah, berapa ton yang disebut sebagai penimbunan? Jadi kalau menurut peraturan ya kementerian itu stok melebihi 3 bulan. Nah, jadi biasanya kalau contoh stok di sebuah gudang beras yang biasanya hanya 1.000, tapi dia ada 1.000 ton, tapi ternyata di situ ada 3.000 ton. Nah, itu diduga itu adalah merupakan penimbunan. Melebihi 3 bulan dan dari 1.000 ton ya? Melebihi 3 kali lipat dari stok normal. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya siang hari ini Pak Rosyid. Harapannya segera tuntas kasus beras ini, masyarakat bisa tenang lagi, pangan kita terjaga sampai lewat nanti tahun 2023 sampai ke depannya juga. Baik, terima kasih banyak Pak Rosyid, selamat siang. Sehat selalu, salam presisi. Salam presisi. Demikian pendengar, Wakil Ketua Satgas Pangan yang juga Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah AKBP Rosyid Hartanto. Semarang News and Talk.